malaikat Jibril hari ini pensiun, misalnya kita dibagi kupon gitu ya, kupon BLT gitu kan. Nah, pembagiannya itu di waktu subuh. Apa sih sebenarnya iman itu? Apa sih dan siapa sih malaikat itu dan kenapa kita harus beriman kepada malaikat Allah? Bagaimana caranya kita menunjukkan keimanan kita kepada malaikat Allah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di FI Smart 170, belajar pendidikan agama Islam di mana saja dan kapan saja. Hari ini saya sedang berada di Saum sambil ngasih makan lele. Jadi buat anak-anakku sekalian, kalau mau lele sini aja gitu. Oke, hari ini kita akan bicara satu materi di kelas 10. Di semester 2 ada satu kompetensi dasar menganalisis makna iman kepada malaikat Allah. Nah, itu yang akan kita bicarakan hari ini. Jadi di materi ini di menganalisis makna iman kepada malaikat-malaikat Allah, itu ada beberapa hal yang perlu kalian pahami. Yang pertama itu bicara tentang apa sih sebenarnya iman itu. Yang kedua, apa sih dan siapa sih malaikat itu dan kenapa kita harus beriman kepada malaikat Allah. Kemudian yang ketiga, yang selanjutnya, yang keempat ya. Yang keempat itu bagaimana caranya kita menunjukkan keimanan kita kepada malaikat Allah. Nah, 4 hal itu. Yang pertama, apa itu iman? Kemudian yang kedua, apa yang dimaksud dengan iman kepada malaikat? Kemudian yang ketiga, kenapa kita harus beriman kepada malaikat? Yang keempat, bagaimana caranya? Oke, yang pertama, apa sih iman? Iman itu percaya, dimaknai percaya. Iman itu percaya. Jadi iman itu kan bahasa Arab. Mana yu'minu imanan. Nah, dia bisa diartikan aman, bisa diartikan patuh, juga bisa diartikan percaya. Dan di Indonesia dimaknai iman itu sebagai percaya. Apa sih percaya itu? Kamu percaya sama seseorang. Kata seseorang bilang begini sama yang kamu percayai itu. Kalau kamu mau pinter matematika atau pinter fisika, bakar buku fisikanya, kemudian seduh, kemudian diminum airnya. Kalau kamu percaya sama dia, apa yang akan kamu lakukan? Oke, betul. Esensi dari yang dimaksud dengan percaya yaitu melakukan. Jadi percaya itu melakukan, melaksanakan apa yang diinginkan oleh yang kita percayai. Percaya kepada Allah berarti meyakini dan mentaati apa yang diperintahkan Allah, diisyarahkan Allah. Nah, kembali sekarang ke malaikat. Siapa itu malaikat? Malaikat itu berasal dari kata malak. Malak itu memiliki. Malaikat itu adalah makhluk Allah yang bertugas membantu manusia, sujud kepada manusia untuk taat kepada Allah. Itu tugas malaikat. Ada 10 malaikat yang harus kita yang wajib kita ketahui, kita sadari. Yang pertama ada malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu tugasnya adalah memberi wahyu, memberi ilham kepada kita. Itu namanya Jibril. Kemudian ada malaikat Mikail. Malaikat Mikail itu tugasnya adalah mengatur rezeki. Kemudian ada malaikat Israfil. Tugasnya adalah meniup sangkakala kan gitu, di saat hari akhir. Kemudian ada malaikat Israel. Tugasnya adalah mencabut nyawa kita. Kemudian ada malaikat Rokib dan Atid. Tugasnya adalah mencatat amal kita.
Kemudian ada malaikat munkar dan nakir, tugasnya adalah menanyai, menginterogasi kita di alam barzah gitu ya, di alam kubur. Kemudian ada malaikat Malik, kemudian ada malaikat Ridwan. Malaikat Malik tugasnya menjaga neraka, kemudian malaikat Ridwan tugasnya menjaga pintu surga. Nah, apa sih sebenarnya makna yang bisa kita ambil dari sana? Apakah malaikat Jibril hari ini pensiun? Karena katanya kan tugas malaikat Jibril adalah memberikan wahyu kepada para rasul. Ya, sekarang malaikat Jibril masih ada. Pertanyaannya adalah, siapa yang memberi kamu ilham kebajikan, ilham kebaikan? Yaitu Allah melalui malaikat siapa? Setiap Allah melakukan sebuah berkehendak, itu pasti melalui itu, pasti melalui malaikat itu. Nah, malaikat Jibril tugasnya adalah mengingatkan. Pernahkah kalian merasa begini? Ketika kalian sholat, ada nggak yang mengingatkan? Ketika kalian mendengar azan, misalnya Allahu Akbar, ada nggak yang mengingatkan kamu tentang sholat? Waktunya sholat ya. Nah, siapa dia? Itulah malaikat itu. Dan kalau kalian percaya pada malaikat itu, ya taati, ikuti apa yang diisyarahkannya, diperintahkannya. Kemudian orang yang percaya kepada malaikat Israfil, malaikat Mikail. Orang yang percaya sama malaikat Mikail itu kan tugasnya adalah membagikan rezeki, dan pembagian rezekinya kan katanya di waktu subuh. Nah, kalau kita percaya sama malaikat Mikail, ya kita harus menjemputnya. Berarti bangunnya pagi-pagi kan gitu. Kemudian yang kedua, jangan pernah berputus asa dalam berusaha, dalam mencari rezeki. Karena Allah sudah menugaskan malaikat Mikail. Allah sudah menugaskan malaikat Mikail untuk memberi rezeki kita. Nah, pertanyaannya adalah, kalau Bapak membayangkan yang kayak gini, misalnya kita dibagi kupon gitu ya, kupon BLT gitu kan. Nah, pembagiannya itu di waktu subuh. Nah, kita kebagian semua kupon nih. Kita kuponnya semua kebagian. Tapi pertanyaannya, ketika malaikat Mikail membagikan rezekinya atas perintah Allah, kita datang nggak? Nah, bisa jadi rezeki kita mampet, rezeki kita ala kadarnya itu karena kita tidak menjemputnya di saat di saat pembagian. Akhirnya malaikat Mikail ini kan, wah rezekinya udah banyak dibawa gitu. Nah, ketika ada sisa karena kita nggak ngambil misalnya, ya, itu akan diberikan kepada yang lain. Jadi kalau kita percaya sama malaikat Mikail, ya optimis dalam hidup dan terus bangun pagi gitu. Kemudian malaikat Israfil. Orang yang percaya pada malaikat Israfil itu percaya bahwa hidup ini akan berakhir. Hidup ini akan sampai pada titik yaumil akhir, di mana kita akan berpindah alam ke alam arwah. Kemudian kita akan mempertanggungjawabkan apa yang akan kita lakukan, yang kita lakukan di dunia ini. Nah, orang yang percaya pada malaikat Israfil, ya dia akan terus melakukan kebajikan. Kemudian orang yang percaya pada malaikat Israel, mereka yakin bahwa ada malaikat Israel yang akan mencabut nyawanya. Jadi dia akan bersiap-siap. Nah, takutnya karena malaikat Israel nggak pernah ngasih tahu kapan dia datang kan gitu. Jadi mereka akan terus siap-siap karena ada Israel nih yang lagi ngintai kan gitu. Kita akan terus melakukan sebuah kebajikan. Orang yang melakukan maksiat, melanggar perintah Allah dan sebagainya, hakikatnya dia nggak percaya bahwa ada Israel yang sedang mengintai kan gitu. Kemudian ada Raqib dan Atid yang selalu mencatat kebaikan kita, mencatat keburukan kita. Ya, otomatis orang yang percaya kepada Raqib dan Atid akan terus melakukan kebaikan. Dia nggak mau ada catatan di sebelah kiri kan, gitu. Dia nggak mau ada catatan di
malaikat atid yang mencatat keburukannya. Dia akan terus berusaha mencatatkan perjalanan kebaikan yang dicatat oleh Raqib. Kemudian Munkar dan Nakir. Malaikat Munkar dan Nakir itu tugasnya kan menanyai kita dalam kubur. Malah ada satu ajaran yang menyebutkan begini. Jadi malaikat munkar itu siapa sih sebenarnya? Malaikat munkar itu adalah perbuatan kita yang inkar terhadap perintah Allah. Itu adalah malaikat munkar, dan perbuatan itulah yang menjadi malaikat itu, dan itu malaikatnya. Jadi malaikat munkar itu adalah perilaku kita, perbuatan kita yang maksiat kepada Allah. Kemudian nakir itu apa? Nakir itu adalah karunia Allah yang tidak kita gunakan. Karunia Allah yang tidak kita gunakan untuk kebajikan. Itu yang akan menuntut kita. Contoh, kita diberi HP oleh Allah. Itu karena karunia. HP itu kemudian tidak kita gunakan untuk kebajikan, untuk taat kepada Allah. Dan nanti di alam barzah, HP itulah nakir itu. Karunia itu bukan hanya HP, mata kita, mulut kita, tangan kita, badan kita, semua ini adalah karunia Allah. Dan ketika ini tidak digunakan untuk kebajikan, untuk taat kepada Allah, maka dia akan berubah menjadi nakir dan dia akan meminta pertanggungjawaban kita. Oke? Dan orang yang percaya pada Malik, yang diceritakan Malik itu nggak pernah senyum dan sebagainya, ya, dan penjaga neraka, berarti meyakini bahwa setelah hidup itu akan ada neraka, dan itu Malik. Itu Malik. Ada sebuah ajaran menyatakan Malik itu siapa sih? Malik itu adalah rasa memiliki kita, masa menguasai kita. Karena itulah sebenarnya akan menjadikan neraka buat kita, menjadikan hidup kita sebagai neraka. Ketika kita merasa memiliki, padahal itu semua punya Allah. Ketika Allah mau ambil, ya punya Allah kok. Kita punya HP hilang, Allah mau HP-nya dipindahin ke orang lain. Jadi kenapa kita tersiksa? Karena kita merasa memiliki yang ternyata itu bukan milik kita. Hidup kita terhadap harta duniawi itu kan harusnya kayak tukang parkir. Motornya banyak, mobilnya banyak, ketika yang punyanya ngambil, ya beres. Hadiahnya cuma dikasih 2.000, kan gitu. Hidup itu kayak gitu. Dan ridwan itu apa? Ridho keridoan. Jadi makna dari keimanan kepada malaikat ridwan, penjaga surga itu adalah kita menerima, kita ridho terhadap segala ketetapan Allah, sehingga hasilnya apa? Ketika kita hidup ridho atas segala ketetapan Allah, maka jannah, surga yang akan kita dapatkan. Jadi makna dari keimanan kita kepada malaikat sebenarnya di situ. Intinya, seseorang dikatakan beriman kepada malaikat ketika dia berbuat baik, ketika dia berbuat soleh, ketika dia tidak bermaksiat kepada Allah, ketika dia menjadi hamba Allah, menjadi taat dan patuh kepada Allah. Orang yang tidak taat dan patuh pada Allah, pada ajaran, hakikatnya dia nggak beriman. Bisa jadi dia masuk ke dalam golongan Al-Baqarah ayat 20. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Mereka mengatakan bahwa mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, tapi kata Allah wa ma hum bimuminin. Mereka tidak beriman. Oke? Bagaimana caranya kita menunjukkan keimanan kepada malaikat? Keimanan kepada malaikat Jibril. Sadari, ada nggak bisikan-bisikan baik? Ikuti bisikan-bisikan baik itu, karena itu sebenarnya hakikatnya dari dia. Beriman kepada malaikat Mikail, ya optimis dalam mencari rezeki, karena malaikat Mikail membagikan rezeki. Kepada malaikat Israel, persiapkan kematian. Pada malaikat Munkar dan Nakir, jaga perlakuan kita, jaga perbuatan kita selama di dunia. Jangan sampai nanti kita ditanyai oleh malaikat Munkar dan Nakir, ditanyai oleh perbuatan-perbuatan kita yang ingkar terhadap Allah dan
karunia-karunia Allah yang tidak kita gunakan untuk taat kepada Allah, yaitu caranya. Percaya pada malaikat Malik, jangan pernah merasa memiliki. Pasrahkan semuanya adalah milik Allah. Semuanya hanya inventaris. Semuanya hanya inventaris. Apapun yang kita miliki dari hidup ini semuanya adalah inventaris. Ketika inventaris itu diberikan karena kita punya tugas. Apa tugas kita? Tugas kita khalifah. Maka Allah memberikan inventaris yang banyak buat kita. Oke? Malaikat Ridwan, percaya pada malaikat Ridwan sama dengan terima segala apapun kehendak Allah dengan ridho. Laksanakan perintah Allah dengan ridho. Oke? Itu saja. Kalau ada pertanyaan silakan nanti kalian bisa komen di bawah atau kita diskusikan nanti di dalam kelas. Intinya sekali lagi, kenapa kita harus beriman pada malaikat Allah? Karena kita ditugaskan Allah sebagai khalifah dan malaikat disuruh bersujud sama kita, suruh taat patuh pada kita. Gitu aja. Nanti kita kembali di pelajaran yang lain. Tetap belajar, tetap mencoba, karena belajar adalah mencoba. Kalau kalian hanya pengen tahu, itu namanya kepo. Untuk jujur perlu mencoba, untuk menjadi soleh perlu mencoba, untuk menjadi baik perlu mencoba, untuk menjadi hebat perlu mencoba, untuk menjadi sukses perlu mencoba. Teruslah mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.